digital. Nanti bisa di search aja, silakan search nama saya aja di Google gitu ya, ada website dan ada nomor handphone juga, nanti kalau emang mau keep contact silakan hubungi di sana. Dan saat ini juga aktif sebagai head fasilitator dari Kaizen Room. Jadi Kaizen Room seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Wahyu bahwa ini adalah sebuah soft skill academy khususnya di bidang komunikasi dan bisnis yang memang harapan kita adalah bisa menciptakan berbagai macam atau lebih banyak lagi sumber daya berkualitas dengan pelatihan-pelatihan yang menggunakan metode-metode modern gitu ya, sharing experience. Nanti akan saya bahas di belakang. Dan ini baru banget di Udemy beberapa hari lalu sebenarnya, beberapa hari lalu. Jadi aktif juga untuk bikin video di sana. Jadi kalau teman-teman semua tertarik untuk tahu pelatihannya lagi, khususnya di bidang bisnis, marketing dan sebagainya, nanti bisa search aja di Udemy. Sekarang sih masih belum diupload, tungguin aja. Oke, itu singkatnya dari saya, perkenalan singkat dari saya. Saya akan coba untuk langsung masuk ke materi. Jadi materi pertama, karena tadi kan ada 3 tahapan, dream, purpose, dan value. Saya akan ngajak teman-teman semua dulu untuk lihat kira-kira apa sih mimpi besarnya. Kenapa saya harus mimpi besar dan sebagainya. Apakah dalam bisnis perlu sebuah mimpi? Mimpi itu perlu, mimpi itu harus. Kenapa? Karena dengan mimpi ini teman-teman semua jadi punya arah mau kemana. Teman-teman semua jadi punya pacuan untuk aku mau A, aku mau B, aku mau C. Masing-masing kita pasti punya mimpi yang beda-beda. Kayak tadi saya pribadi, kalau memang saya pribadi adalah bisa punya cita-cita jadi Power Ranger. Saya mau berubah jadi Power Ranger dan sebagainya. Setelahnya jika memang di dalam bisnis, ngomongin Kaizen Room khususnya, saya mau Kaizen Room ini menjadi sebuah lembaga terpercaya untuk menciptakan SDM berkualitas, entah itu di perusahaan atau bahkan di pemerintahan. Gitu. Jadi fokusnya itu nanti ke sana. Mimpi besarnya saya adalah pemerintahan kita atau government-nya kita, SDM-SDM-nya ini terlatih dari sisi soft skill dan hard skill-nya juga. Nah, teman-teman pasti punya bayangan sendiri, oh, saya punya mimpi, saya harus bisa berangkatin haji orang tua. It's okay. Itu jadiin mimpinya, itu jadiin acuannya, itu jadiin semangatnya untuk bisa terus aktif setiap harinya, terus produktif setiap harinya. Saya punya mimpi untuk sebelum usia 30 tahun, saya mau punya yayasan misalnya. Atau sebelum usia 30 tahun, saya mau punya rumah sendiri. Sebelum 30 tahun, saya ketemu sama si dia. Misalnya, gitu ya. Silakan diimpikan macam-macam, silakan di list mimpinya, apapun itu mimpinya. Semakin gila, saya semakin ngedukung itu. Saya semakin suka dengan mimpi-mimpi yang gila. Sama halnya kayak tadi, bisa nyelamatin dunia. Atau teman-teman semua punya mimpi untuk menciptakan dunia lebih baik gitu ya. Atau teman-teman semua, saya punya mimpi untuk bisa jadi presiden, itu oke, nggak masalah, nggak usah dikecilin juga mimpinya gitu ya. Jadi di list dulu mimpinya apa aja, dan ini tidak dilarang sama sekali. Apapun impiannya, apapun cita-citanya, saya hadir di sini bareng sama teman-teman dari Rumah Siap Kerja untuk mengamini apapun cita-cita dari teman-teman di sini, untuk meyakini apapun cita-cita dari teman-teman sini. Gak akan ada judge sama sekali, saya nggak akan nyalahin itu mimpinya. Hanya yang perlu diingat adalah mimpinya boleh besar karena mimpi juga gratis. Tapi jangan lupa bahwa harus tetap bermimpi dengan mata yang terbuka. Kan kadang kita mimpi itu saat lagi tidur, kita mimpi itu saat lagi bengong sendirian, atau kondisinya sekarang lagi work from home, learn from home, pray from home, kita semua belajar, beribadah, bekerja di rumah. Mungkin buat teman-teman semua yang sudah mulai suntuk, sudah mulai penat, saya pribadi terima kasih banyak sudah mau bertahan di rumah, dan terus untuk bertahan di rumah, bantu tenaga medisnya, bantu mereka-mereka yang ternyata sudah berkorban banyak untuk mengurangi rantai dari COVID-19 ini. Jadi nggak usah ikut-ikutan ke Soekarno-Hatta, oke? Terus yang jelas mimpinya dengan mata terbuka. Gimana caranya mimpi dengan mata terbuka? Kita juga perlu punya urutan, kita juga perlu punya takaran, kita juga perlu punya ukuran achievementnya itu apa aja. Bagaimana cara mencapainya? Kira-kira dari list, dari berbagai macam mimpi yang kita punya, yang mana sih? Yang tadi kan misalnya saya bilang, saya kayaknya kalau emang mimpi rasional, kayaknya saya nggak nyelamatin dunia dulu, tapi saya nyelamatin Indonesia dulu. Dari kecil situ nanti akan berubah, semakin besar bisa nyelamatin dunia. Jadi itu juga perlu dipunya. Jadi teman-teman semua mimpinya nggak cuma sekedar asal, aku mau jadi orang kaya, tapi aku tidur aja, nanti tiba-tiba ada kok pasti yang ngasih duit dan sebagainya.
Ya, that's your dream, it's okay. Tapi untuk jadi itu nyata, mau nggak mau teman-teman semua harus berani untuk mimpi dengan mata terbuka. Harus punya growth mindset, harus punya mindset yang memang terus berkembang, mindset yang memang mau terus belajar, mindset yang memang mau terus untuk menciptakan atau mencoba hal-hal baru. Karena biasanya yang ternyata bermimpi dengan mata tertutup, ya kita pasrah sama kondisi aja, kita pasrah sama keadaan aja. Oh ya udah kayak gini, nggak usah deh, capek tahu untuk ngelakuin A, B, C, D, E, dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya teman-teman semua untuk bisa menciptakan mimpi atau bahkan membuat mimpi itu menjadi nyata dengan mata terbuka? Jadi ada salah satu konsep yang mungkin teman-teman semua juga udah pernah dengar atau bahkan sudah pernah ngelis ini. Biasanya konsep ini ramai diperbincangkan atau ramai dibicarakan saat tahun baru. Saat tahun baru. Jadi teman-teman semua punya resolusi kan biasanya ya, masuk resolusi seperti awal-awal 2020 kemarin kita punya resolusi A, B, C, D, E dan sebagainya. Ya, tapi terkadang sampai akhir tahun cuma satu atau bahkan tidak ada sama sekali resolusi yang tercapai. Karena itu ada konsep ini yang kemarin sebenarnya di awal tahun saya sempat kasih itu, saya sempat nge-share itu. Jadi nama konsepnya adalah Smart Goals. Smart Goals. Jadi SMART ini ada 5 bagian, spesifik, measurable, attainable, relevan, dan time-based. Spesifik ini adalah bagaimana caranya teman-teman semua punya mimpi, punya harapan, punya cita-cita yang jelas. Misalnya ternyata gini, aku mau jadi orang kaya, aku mau bisnisku berkembang. Oke, gimana caranya bisnisnya berkembang? Jadi bukan cuma berhenti sampai aku mau bisnisnya berkembang, tapi teman-teman semua juga perlu spesifik tahu nih prosesnya tuh seperti apa, jalan apa yang perlu diambil untuk bisa berkembang. Nanti setelah ini juga akan saya kasih contoh satu contoh paparan dari smart goal spesifik, measurable, attainable, relevant, dan time-based. Measurable ini adalah ukuran. Bagaimana teman-teman semua ngukur kira-kira bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hal yang A kalau memang kita nggak ngelakuin yang B dan seterusnya. Ada hubungan sebab akibat. Ada hubungan sebab akibat. Jadi saat teman-teman semua melakukan sesuatu yang A, kita kan punya ekspektasi nanti hasilnya akan jadi B contohnya. Kalau kita juga melakukan sesuatu yang B, harapan kita jadi C dan lain-lain. Dan attainable ini biasa disebut juga achievable. Nanti teman-teman semua kalau searching di Google juga akan ketemu dengan berbagai macam kata yang berbeda tapi maknanya sama. Jadi achievable atau attainable ini adalah bagaimana caranya teman-teman semua tetap realistis, kira-kira mimpi itu beneran bisa dicapai atau enggak. Kira-kira mungkin nggak sih kita mencapai mimpi itu? Kira-kira beneran bisa nggak sih dengan kapasitas diri kita sekarang mencapai mimpi itu? Kita masih ngomongin dream ya. Dan relevan ini dalam arti teman-teman semua tetap di tracknya. Jadi maksudnya adalah impact-nya atau bahkan bahan bakunya apa yang jadi mimpinya kita itu tetap di jalan yang sama. Misalnya kalau ternyata saya ingin menjadi seorang coach atau bahkan trainer di rumah siap kerja misalnya. Saya mau jadi coach atau trainer di rumah siap kerja. Tidak relevan jika memang saya melakukan latihan renang. Ya, mungkin aja kalau nanti ada latihan renang, ada kelas renang juga di rumah saya kerja, mungkin relevan. Tapi saat saya mau jadi coach dan memang kepikiran untuk doing business atau ternyata ngomongin masalah public speaking, ngomongin masalah konten dan sebagainya, mau nggak mau saya juga mempelajari hal yang sama. Mau nggak mau saya mempelajari hal-hal yang memang dekat dengan hal itu atau relevan dengan hal itu, gitu ya. Dan time base di sini adalah bagaimana caranya teman-teman semua memiliki batas waktu, harus punya deadline, berani ngasih deadline ke diri sendiri. Coach, kira-kira mau berapa lama? Kira-kira perlu nggak setahun? Kira-kira perlu nggak 3 tahun? Apakah harus 5 tahun? Apakah 10 tahun? Dan sebagainya. Masing-masing kita pasti punya gambaran sendiri. Masing-masing kita pasti punya bayangan sendiri. Karena yang tahu diri kita adalah kita sendiri. Jadi tahu kapasitasnya. Misalnya ternyata saya harus bebas finansial sebelum usia 40 tahun. Oke, dari usia saya sekarang misalnya, saya sekarang berapa sih? Saya lupa. Sekitar 12 tahun lagi ya, 12 tahun lagi saya harus bisa mencapai kebebasan finansial. Saya harus mencapai kebebasan keuangan, di mana kebebasan keuangan ini bukan berarti saya menyatakan diri kaya, tapi di dalam arti saya nggak mikirin kalau mau belanja sesuatu, saya nggak mikir lagi untuk ngeluarin duitnya berapa gitu. Jadi kalau emang lagi main ke mall, Plaza Indonesia misalnya, buat teman-teman semua yang sering atau bahkan pernah main ke Plaza Indonesia pasti tahu beberapa brand-brand di sana tidak mencantumkan harga. Jadi cuma ada
ada barang aja, nggak ada harganya, kalau memang kita suka ya kita beli, entah dapetin entah harganya, contoh seperti itu. Oke, ini dari smart. Terus contohnya seperti apa? Ini saya punya contoh dari Royal Canin. Jadi saya punya project dengan Royal Canin untuk melatih goals atau bahkan strategi dari klinik-klinik, jadi vet clinic. Jadi harapannya nih, salah satu gambaran besarnya ya, mimpinya adalah bagaimana caranya klinik hewan ini dihadiri atau bahkan didatengin lebih sering sama pengunjung. Itu gimana caranya? Harapan saya adalah klinik saya itu banyak yang datang. Oke, ini kalau ternyata dispesifikin gitu ya kata-katanya. Baik, kalau memang spesifik, sebenarnya seperti apa sih goals yang memang spesifik? Saya harus menggunakan sosial media ya, atau media sosial dan aktivitas online untuk mendapatkan lebih banyak pengunjung yang hadir di klinik. Spesifik. Oke, jadi buat dapat pengunjung yang hadir di klinik, berarti saya harus mikirin cara yang sekarang lagi dapat atau yang memang sekarang lagi lama yang diperbincangkan. Salah satunya adalah media sosial. Lalu measurable, tadi ngomongin masalah terukur ya, untuk masalah terukur. Jadi untuk menciptakan loyalitas pengunjung atau untuk menciptakan pengunjung yang datang terus nih, berarti saya harus punya ulasan-ulasan yang positif di website atau bahkan di sosial media. Harus punya review yang bagus. Jelas dong, saat teman-teman semua mau datang ke satu tempat, entah itu ke toko makanan, entah itu teman-teman semua nyari takjil buat buka puasa, entah itu teman-teman semua cari sekolah, bahkan kantor untuk bekerja, pasti lihat dulu dong historinya. Pasti lihat dulu dari jam terbangnya, kira-kira perusahaan ini sudah mencapai achievement apa aja, kira-kira kita sudah melakukan A, atau perusahaan ini sudah melakukan apa aja, sesuai apa enggak dengan maunya kita. Jika memang ada review buruk, biasanya kan kita mundur secara teratur gitu ya. Dan attainable atau achievable, nah itu dilihat lagi. Harapan kita tadi ingin pengunjung datang ke klinik, jadi pakai sosial media. Biar bisa datang dan lihat dari sosial media, mau nggak mau harus lihat review yang positif atau konten-konten yang memang bisa membantu dan memberikan solusi untuk pemilik hewannya gitu ya, atau pet ownernya. Dan achievable atau attainable ini adalah gimana caranya bisa dapat ulasan positif. Saya bisa dapat ulasan positif dari pengunjung tanpa harus saya minta jika berhasil memberi pelayanan yang baik. Nah, itu kan hal-hal yang memang bisa dicapai, memberikan pelayanan yang baik. Bayangkan jika memang ternyata ugah-ugahan, bete, judes, jutek, servisnya nggak baik, kliniknya kotor, dan sebagainya. Kita pribadi sebagai netizen yang sangat aktif sekarang, kita pasti senang banget untuk mencerca hal itu. Kita pasti sangat-sangat menyarankan untuk ke teman-teman kita atau bahkan untuk kerabat kita, ke saudara-saudara kita bahwa nggak usah deh ke klinik yang itu kotor, bau lagi, dan lain-lain. Lalu gimana caranya untuk dapat ulasan positif ya mau nggak mau ngasih servis yang baik juga. Nah, relevan kita balik lagi ke hal-hal yang memang dekat dengan bisnisnya atau dekat dengan brandnya. Jika punya banyak ulasan positif, pengunjung akan percaya dengan kualitas dan pelayanan klinik. Gitu. Jadi dengan adanya ulasan positif, bukan hanya pengunjungnya datang, tapi bisa menciptakan loyalitas untuk percaya sama kualitas, sama servis dari kliniknya. Dan time base, gitu. Time base. Ini waktu itu sempat kita punya arahan untuk dari klinik-kliniknya gitu ya, kira-kira dalam waktu berapa tahun sih gitu. Jadi di sini teman-teman semua harus punya atau harus menggarisbawahi waktu yang pas, waktu yang cocok gitu. Dalam waktu 5 tahun kayaknya saya bisa mencapai objektif yang dibuat selama workshop ya, atau saya bisa mencapai mimpinya saya untuk mendatangkan pengunjung lebih banyak dengan menggunakan sosial media dalam waktu 5 tahun contohnya, atau bisa lebih cepat dengan adanya aktivitas-aktivitas lain, dengan adanya endorsement dan sebagainya gitu. Jadi mimpi pun teman-teman semua juga perlu tahu jalannya gimana. Teman-teman semua nggak cuma sekedar mimpi, tapi tahu step by stepnya, dan ini berlaku juga di bisnis, berlaku juga di usaha teman-teman gitu. Apalagi buat teman-teman yang ternyata baru mau coba ya, baru mau bergelut di dunia usaha, ini sangat-sangat bisa digunakan ya. Lalu kita masuk ke tahapan kedua, purpose. Purpose itu apa sih? Purpose itu sebenarnya alasan, teman-teman. Alasan kenapa teman-teman semua bikin bisnis itu. Gini, bedanya dream sama purpose sederhananya gini.
Kalau ngomongin dream, ngomongin impian, ngomongin cita-cita, ngomongin harapan, teman-teman semua nggak apa-apa banget untuk bawa-bawa profit di sana. Teman-teman semua nggak apa-apa banget ngomongin masalah cuan di sana. It's okay. Saya mau punya cuan sekian, atau saya mau punya gaji 10 juta di tahun ini, atau di dalam 1 bulan saya mau gaji 10 juta gitu ya. Itu boleh-boleh aja. Tapi ngomongin masalah purpose, purpose ini adalah bagaimana teman-temanmu semua spread kindness, spread happiness. Teman-teman semua bagiin kebahagiaan, karena di purpose ini adalah bagaimana caranya audiens atau bahkan customernya gitu ya, customernya peduli dengan brandnya, atau sayang dengan brandnya, jatuh cinta dengan brandnya karena apa, atau alasan kuat yang kita lakukan. Wah, bingung banget ya. Jadi nanti di belakang akan ada beberapa model juga. Tapi oke, saya bahas di dulu. Purpose is about happiness, not a pleasure. Jadi happiness dan pleasure ini sebenarnya beda-beda tipis. Happiness ini kebahagiaan. Ya dong, teman-teman semua pasti punya jatah bahagianya masing-masing, pasti punya gambaran bahagia tersendiri. Kira-kira saya bahagia jika memang saya melakukan A, atau saya bahagia jika memang saya mendapatkan A, dan seterusnya. Tapi kadang kita lupa bahwa yang kita kira bahagia ternyata itu juga bukan kebahagiaan. Itu pleasure. Pleasure ini kenikmatan gini, bedanya happiness and pleasure. Happiness ini nggak bisa diukur, teman-teman. Happiness ini nggak ada ukuran pastinya banget. Dan pleasure itu bisa diukur. Dan happiness jangka waktunya itu panjang sekali. Happiness itu yang kita rasain itu panjang banget. Dan pleasure ini bisa dibilang sangat singkat. Misal, saya merasa bahagia jika memang saya membeli iPhone 11 Pro Max contohnya. Saya ngerasa bahagia menurut saya, tapi ternyata that's not happiness. Itu adalah pleasure-nya saya, itu adalah kenikmatan saya. Saya nggak bisa ngebagi kenikmatan itu ke teman-teman semua. Nggak bisa dong teman-teman semua ngerasain feel yang memang saya rasain saat memang saya punya iPhone 11 Pro Max. Itu yang saya rasain. Dan ternyata itu tidak berlangsung lama. Sekitar 2 minggu, bahkan 1 bulan, udah hilang feel-nya. Bodoh amat, biasa aja gitu ya. Punya iPhone 11 Pro Max dan sebagainya. Just pleasure. Jadi itu ada ukurannya, ada takaran materinya. But happiness is about bagaimana teman-teman semua merasakan hangatnya cerita itu. Bagaimana teman-teman semua ngerasain gimana senangnya untuk kita bisa, ini dalam arti misalnya berbagi, atau teman-teman semua bisa menciptakan senyum di wajah kedua orang tuanya dan lain. Contoh kurang lebih gini, happiness yang saya buat atau happiness yang mau saya bagikan adalah saya saat pertama kali menjadi seorang dosen, gaji saya besar sekali, luar biasa besar, ya 800.000 rupiah. 800.000 rupiah itu sangat besar sekali. Ya kebalikannya. Jadi waktu itu saya terima gaji, ya bingung ya mau senang gimana. Tapi ya nggak harus disyukurin juga gitu, dan sebagainya. Saya orang yang sangat senang sekali minum susu, khususnya susu ultra. Ya, susu ultra. Dan karena memang acara ini tidak sponsori oleh susu ultra, jadi harusnya sih nanti bisa ngasih sponsor yang disebutin. Oke. Saya senang sekali susu ultra. Saya beli berbagai macam snack dengan sisa gajinya saya waktu itu, habis bayar kos, buat bayar listrik, buat makan, transport dan sebagainya, sisa 100.000 rupiah. Jadi saya belanja deh ke salah satu minimarket gitu ya. Saya belanja banyak untuk nyenengin diri saya sendiri, untuk happiness-nya saya. Saya udah capek-capek jadi dosen, masa saya nggak bisa senang juga? Oke, saya senangnya dengan budget minimarket. Saya keluar dari minimarket, hujan teman-teman. Hujan, dan saya nggak bisa kemana-mana, nggak bawa payung. Dan di situ saat menunggu hujan, ada seorang anak kecil di samping saya yang menatap nanar saya. Om, saya belum makan. Gila, gaji 800.000. Saya mau nyenengin diri saya sendiri, masa saya harus ngasih ke anak kecil itu sih? Sakit rasanya. Tapi apa yang terjadi? Ya, saya masuk lagi ke dalam, saya beli roti, saya beli susu juga untuk si anak kecil ini. Jadi kita sambil nunggu hujan sama-sama, kita coba untuk ngobrol, kita coba untuk interaksi, rumahnya di mana, kenapa nggak sekolah lagi, dan seterusnya, sambil dia makan secara lahap dan minum susunya. Hujannya reda, saya pamit pulang, dan anak kecil itu cuma bisa bilang, "Oh, makasih ya."
nanti kesini lagi ya Om. Dan di situ saya punya rasa hangat yang nggak bisa saya ceritain lebih dalam lagi. But that's happiness. Saya nggak tahu apakah teman-teman semua ngerasain ada kehangatan di cerita itu. Tapi saya pribadi setiap membicarakan hal itu rasanya senang terus, senang aja. Dan itu juga yang perlu diciptakan dalam bisnis. Bagaimana cara customernya senang juga, customernya atau bahkan timnya, ya timnya dalam bisnis itu senang untuk bekerja sama dengan brandnya. Jadi gini, ini ada satu brand namanya Toms, ya namanya Toms. Nanti bisa di search sendiri. Jadi mereka punya purpose untuk one for one. Mereka punya purpose one for one. Jadi tujuan dari mereka adalah gini. Saat Anda beli kacamata di kita, saat kamu beli kacamata di saya, ya kacamata yang kamu beli itu akan ada duplikatnya. Atau dari kamu membeli kacamata, kamu juga dengan kamu membeli kacamata, kamu juga memberi penglihatan ke orang yang memang kesulitan untuk melihat, entah itu buta dan sebagainya. Gitu. Jadi mereka juga menyisikan dana dari apa yang sudah kita beli. Gitu. Sederhananya seperti itu. Dan itu purpose yang buat saya pribadi luar biasa. Buat saya pribadi luar biasa. Kenapa? Purpose ini adalah bagaimana caranya teman-teman semua ngasih dampak. Teman-teman semua ngasih impact positif. Dari bisnisnya terutama. Dan sekali lagi, ini bukan tentang cuan. Tapi ini tentang bagaimana teman-teman semua spread positif. Spread positif impact. Spread positif impact. Dan salah satunya mungkin dari Toms ini. Dan mungkin beberapa dari teman-teman pernah tahu deh pasti deh. Karena generasi Y atau milenial dari generasi Z ini doyan sekali dalam hal-hal ini. Doyan dengan hal-hal berbau empati, berbau kebaikan. Misal, coba dong kamu beli pasta gigi misalnya gitu ya. Saya datang ke salah satu minimarket, saya beli pasta gigi. Terus ada iklannya, jika kamu membeli pasta gigi ini, kamu turut menyumbang Rp1.000 misalnya untuk pembangunan sekolah di mana. Dan ya, itu juga purpose. Itu purpose. Jadi, purpose ini atau value-value ini teman-teman semua juga purpose atau kultur biasanya disebutnya kultur. Budaya-budaya ini, budaya untuk menyertakan kebaikan, teman-teman semua juga perlu nulis kira-kira kita apa aja sih yang memang bisa kita bagi atau yang memang bisa kita ciptakan. Purpose dari industrinya kita, dari bisnis itu tuh apa aja yang bikin orang lain atau bahkan customer atau bahkan timnya itu memang bangga dan semangat. Saya pribadi misalnya, meskipun saya nggak suka sama rasa pasta giginya, tapi saya beli pasta gigi itu dengan harapan saya bisa ikut ngasih dampak, saya bisa ikut ngasih impact buat customernya, buat sekolah yang dibangun. Atau gini, saya pakai operator si biru. Buat teman-teman semua yang pakai si biru pasti pernah ngalamin hal yang sama. Kan operator yang paling tenar kan biru, merah, sama kuning ya. Saya pakai si biru. Nah, si biru ini saat ternyata saya beli paket internet, kan biasa kalau kita beli paket internet ada SMS masuk gitu ya, selamat Anda telah melakukan aktivasi dan bla bla bla. Itu SMS-nya. Dan ada SMS kedua. SMS kedua bunyinya gini. Terima kasih kamu telah menyumbang 25 MB untuk pembangunan internet atau bahkan untuk jaringan internet di desa ini dan sebagainya. Dan itu yang bikin saya loyal, itu yang bikin saya senang pakai si brand biru itu. Dan itu yang perlu teman-teman semua juga cari, yang perlu teman-teman semua juga ciptakan gitu ya. Kira-kira alasan kuat apa yang memang harus kita sampaikan ke audiens, entah itu ke tim, ya internal atau bahkan eksternalnya. Nah, gimana cara nyarinya? Ini pola sederhananya gini. Kira-kira kita bisa lihat dulu apa yang terbaik dari bisnisnya yang bisa kita lakukan, dan kira-kira apa yang memang dibutuhkan oleh dunia atau bahkan oleh audiensnya kita. Ya, kita ambil garis tengahnya dan itu brand purpose-nya. Gitu. Tapi kalau yang masih bingung, saya punya jabaran yang mungkin bisa lebih masuk akal gitu ya. Oke. Ini waktu itu sempat juga saya sampaikan saat live di Rumah Siap Kerja, ngomongin masalah penulisan konten, kalau nggak salah waktu itu. Golden Circle ini adalah sebuah konsep komunikasi untuk leadership juga, untuk melakukan marketing juga, gitu ya. Teman-teman semua nanti bisa searching di YouTube, ada namanya Om Simon Sinek. Jadi beliau itu memperkenalkan konsep ini, Golden Circle. Itu ada di YouTube, ada di TED Talks, satu dekade lalu, jadi 10 tahun yang lalu, di tahun 2009 kalau nggak salah.
menyampaikan tentang bagaimana teman-teman semua harusnya sekarang menerapkan gaya komunikasi, menerapkan pola pemasaran yang ternyata kita mulai dari circle yang paling kecil dulu, yang kadang itu kita lupa, gitu ya. Nanti juga kalau emang teman-teman mau, saya juga punya e-booknya, jadi buku dari Simon Sinek, Start With Why, nanti bisa saya kirim ke teman-teman. Jika memang berkenan, silakan kontak saya aja. Oke, saya coba bahas satu-satu. Dari what ini, what adalah bagaimana teman-teman semua memaparkan kira-kira bisnis kita ini bergerak di bidang apa aja, atau produk-produk apa yang sebenarnya kita tawarkan, ya. Kira-kira jasa atau barang apa sebenarnya yang kita punya dan bisa kita sajikan, gitu ya. Kan biasa kita gitu, misalnya ternyata saya jual baju kantor, what-nya adalah baju kantor ini tersedia dalam berbagai macam warna, gitu ya, tersedia dalam berbagai macam ukuran, ada lengan panjang, lengan pendek, bisa dikirim ke seluruh Indonesia, dan hal-hal sebagainya, gitu ya. Intinya apa yang saya jual, warnanya macam-macam, ukurannya ada lengkap dari S sampai triple XL misalnya, dan bisa dikirim ke seluruh Indonesia. That's my what, dan my how, ya. How ini adalah strength-nya, kekuatannya apa. Nih ngomongin value nanti akan di belakang. Jadi value sama prinsip itu nanti akan kita bahas di belakang. Ini adalah prosesnya, perjalanannya. Bagaimana teman-teman semua bisa punya guidelines untuk bikin si produk yang tadi katanya bagus ini. Produknya adem, produknya sangat-sangat berkualitas dan sebagainya, gitu ya. Itu how. Tapi ternyata dari Om Simon Sinek ini menyampaikan bahwa semua yang kita sampaikan itu harus berawal dari why, atau dari kenapa. Alasannya, kenapa, purpose, apa yang kita percaya. Nah, biasa kan yang kita sampaikan adalah dari what ke why. Biasanya kita sampaikan dari what ke why, gitu ya, dari apa yang kita punya, sampai akhirnya kita memperkenalkan, ini loh sebenarnya saya tuh bikin ini tuh buat A. Tapi kita coba balik. Ternyata yang akan saya sampaikan adalah why-nya. Habis itu baru ke apa sebenarnya yang saya tawarkan. Contoh, kalau tadi kan saya bilang, saya mau jual baju kantor, ini warna A, ukurannya berbagai macam jenis dan sebagainya, gitu ya. Sangat-sangat berkualitas, saya pede banget ngomong berkualitas dan sebagainya. Tapi why ini biasanya cukup sederhana. Jadi yang mau saya sampaikan, kurang lebih begini. Jika Anda, atau jika kamu adalah seorang yang fashionable, jika kamu adalah seorang yang sangat peduli dengan style, kami punya solusinya, gitu. Saya nggak ngasih tahu saya jualan baju, saya nggak ngasih tahu saya jualan baju kantor warna apa, ukuran apa, tapi yang saya sampaikan adalah tujuan saya bikin usaha ini atau tujuan saya bikin bisnis ini adalah saya mau nanti customer-nya saya, nanti timnya saya, jika memang menggunakan produknya saya, bisa tetap tampil fashionable saat di kantor, tetap tampil stylish saat di kantor, dan seterusnya. That's my why. Gitu loh. Jadi sederhananya, kata Om Simon Sinek lagi-lagi, people don't buy what you do, they buy why you do. Jadi sebenarnya customer kita tuh, atau bahkan klien-kliennya itu nggak ngelihat dengan hasil akhirnya, ya, dengan produk-produk apa yang kita tawarin, tapi mereka lebih butuh sebenarnya mimpinya apa sih, dan lagi-lagi mimpi ini harus positif, apalagi jika memang bisa memberi dampak atau bahkan impact yang tadi saya bilang di depan, gitu loh. Jadi saya beli sesuatu karena saya juga bangga dengan barang itu, saya senang dengan barang itu, saya bisa jadi bagian untuk saya ngebantu pembangunan sekolah, saya membantu pembangunan infrastruktur internet dan sebagainya. Meskipun tidak secara langsung saya turun ke sana, tapi dengan membeli produk itu, saya menjadi bagian dari perubahan. Misalnya, purpose. Oke? Lah, value. Tadi kan di how ada ngomongin masalah value. Value adalah bagaimana teman-teman semua menyajikan budaya atau prinsip-prinsip apa yang memang dimiliki atau dijalani. Ya, value ini adalah nilai-nilai penting untuk teman-teman semua tergabung atau bahkan bikin sebuah usaha. Jadi teman-teman semua tahu baik buruknya itu sebenarnya di list dari value-nya dulu. Contoh, kalau dalam perusahaan itu biasanya fokusnya ada yang namanya core value. Jadi singkatnya itu kayak gini. Jadi ada goals-nya, ngomongin masalah kerjasama, tanggung jawab, customer, etika,
inovasi, kepercayaan dan sebagainya. Ya dimana teman-teman semua sebenarnya bisa bahas di luar dari itu, bisa banget bahas di luar dari itu, ya. Tapi poin utamanya tuh ini, dan ya misalnya ternyata ngomongin masalah soft skill, ngomongin masalah technical, ngomongin masalah work, atau sederhananya gini deh, bagaimana caranya teman-teman semua saat mau daftar atau gini, saat kita udah punya bisnis, saat teman-teman semua punya bisnis, kita mau punya tim kita tuh yang seperti apa? Kita mau punya tim kita tuh yang seperti apa? Atau kita mau punya rekanan kita tuh yang seperti apa? Saya mau punya rekanan yang memang ngerti kalau saya suka Dragon Ball, yang mengerti kalau saya suka One Piece misalnya. Ya, it's fine, nggak masalah, karena itu dari diri kita sendiri. Sama halnya kalau teman-teman semua tahu ada yang namanya Lawless Burger Bar, ya, ada Lawless Cafe, ada Lawless Shop, itu sebuah toko sebenarnya metal di daerah Kemang, dan sekarang sudah merajalela ke beberapa lokasi-lokasi lain, ada di Cikini, ada di Depok juga, sampai di Bogor. Di mana Lawless ini para foundernya mereka nyari tim atau nyari orang gitu ya, nyari rekanan kerja, ya harus suka metal. Lu nggak suka metal, lu nggak bisa gabung sama kita gitu loh. Jadi ada value, ada prinsip-prinsip yang memang harus kita pegang teguh, Ini misalnya contoh langsung masuk ke core value dari salah satu perusahaan. Jadi bisa kita melakukan ini dari Google ya. Jadi fokus on the user, lalu ada jabarannya. Kira-kira seperti apa sih fokus on the user? Lalu fast is better than slow, ya. Seperti apa sih Google ingin menciptakan kebaikan dengan kecepatan, contohnya. Jadi kalau memang teman-teman perhatikan berbagai macam tools-toolsnya dari Google, entah itu Google Docs, entah itu Google Spreadsheet atau Google Meet seperti ini, mungkin lebih mudah digunakan, user interface-nya nggak macam-macam, nggak banyak ini itu dan sebagainya, karena mereka lebih mempertahankan untuk gimana cara kita bisa cepat gitu ya. You can be serious without a shoot, ya. Lalu demokrasi on the web works, doing one thing really well, do the right thing, don't be evil. Jadi harapan dari Google adalah di timnya, di internalnya kita harus bisa fokus ke usernya kita. Kita harus bisa melakukan hal yang baik, satu hal yang baik aja, tapi itu benar-benar baik, dibanding ternyata ada banyak hal yang baik kita bisa buat, tapi kita nggak fokus di sana gitu ya, dan sebagainya. Dan teman-teman semua juga bisa cari ini. Teman-teman juga bisa lebih spesifik ngomongin masalah kira-kira value apa yang kita punya gitu ya. Oke, itu dari Google. Misalnya ternyata kalau ngomongin dari Kaizen Room sendiri kira-kira gimana? Kaizen Room sendiri value-nya tuh ada 6. Jadi 8. Value itu ada 6. Value ada 6. Jadi value yang pertama adalah everybody has a gift. Jadi yang kita percaya adalah masing-masing orang itu pasti punya hadiah dari Tuhan. Pasti punya surprise dari Tuhan. Yang beda-beda tentunya. Yang jadi pertanyaan adalah mungkin mereka masih belum tahu kira-kira hadiahnya apa. Jadi Kaizen Room ini ingin menghadirkan beberapa pelatihan, beberapa course, ya, workshop, untuk mereka menemukan kira-kira hadiah apa sih sebenarnya yang kita miliki dari Tuhan, gitu. Lalu everyone can be anyone. Jadi semua orang sebenarnya bisa jadi apapun, tidak terbatas mereka ternyata misalnya saya SMK-nya tata boga, saya harusnya jadi koki dong, enggak juga. Kalau emang ternyata doyan nulis, suka nulis, bisa nulis, dan emang orang bersedia untuk bayar tulisannya, kenapa nggak jadi penulis? Atau teman-teman semua ternyata ada di jurusan teknik informatika, tapi doyannya adalah marketing, gitu ya. Kenapa harus maksain di teknik informatika? Kita coba untuk melakukan hal-hal yang memang kita suka dan memang kita bisa. Karena dengan adanya hal itu, teman-teman semua tanpa disadari akan ketemu berbagai macam peluang baru. Gitu ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah giving experience. Bagaimana dalam setiap pelatihannya kita, dalam setiap, khususnya di Kaizen Class sebenarnya, di Kaizen Class tadi kan disampaikan oleh Mas Wahyu di depan bahwa program kita ada 2, yang sebenarnya akan jadi 3. Yang pertama kan Kaizen Talk, ini seperti ini, sharing session. Saya coba untuk memberikan atau fasilitator Kaizen Room untuk kita sharing session secara free, tentunya bekerja sama dengan teman-teman Rumah Siap Kerja, dengan berbagai macam materi-materi soft skill dan komunikasi, khususnya bisnis. Lalu ada Kaizen Class, ini berbayar, dan kuantitinya juga tidak cukup banyak. Lalu ada program yang baru, itu Kaizen for Business, Kaizen for Business, itu untuk corporate dan government. Karena kan tadi harapannya atau dream-nya di depan adalah kita bisa menjadi lembaga yang terpercaya untuk menciptakan SDM berkualitas di pemerintahan dan juga perusahaan.
Lalu fokus on quality. Nah, ini khususnya di Kaizen Quest atau di produk-produknya kita selalu fokus untuk ngasih kualitas yang terbaik. Ngasih kualitas yang terbaik. Dalam arti gini, saya pribadi sering banget diminta untuk, Mas, kira-kira bisa nggak untuk support 50 orang, 100 orang, dan sebagainya. Kalau bawa bawa embel-embel Kaizen gitu misalnya ya, pasti kita akan discuss dulu bareng-bareng dari timnya, dan akhirnya akan ditolak. Karena maksimal kalau emang online contohnya nih ya, atau bahkan ketemu biasa, itu maksimal banget kita batasin 20. Kenapa? Biar lebih dekat, biar lebih deep dan sebagainya. Kalau emang ternyata kita sharing atau bahkan kita workshop terlalu banyak orang, pasti pernah ngalamin sendiri, datang ke seminar terus nggak banyak macam-macam karena waktunya terbatas, karena jumlah orang terlalu banyak dan sebagainya gitu ya. Lalu trusted continuous improvement, jadi kita juga percaya dengan itu yang kelima, trusted continuous improvement, kita percaya dengan perbaikan kecil yang terus menerus, dan all of us is a lifelong learner. Jadi semua dari kita adalah pembelajar, semua dari kita adalah orang-orang yang terus belajar. Dalam arti tidak ada yang mengguru, tidak ada yang menggurui, nggak ada yang menggurui sama sekali di Kaizen Room. Jadi bisa salah ya, dan kita pun tidak merasa selalu benar. Fasilitator selalu saya ingetin bahwa nggak boleh banget merasa selalu benar, karena seperti hari ini teman-teman semua pasti punya pengalaman yang saya nggak punya. Saya sadari sekali. Kenapa saya bahas hal ini? Ini mungkin pengalaman yang memang saya punya dan bisa saya share ke teman-teman semua. Dan bisa jadi nanti akan ada waktunya saya belajar sama teman-teman semua. Gitu. Jadi saya pun nggak nutup kemungkinan tentang hal itu. Ya. Dan cara lainnya, misalnya ini bisa di list nanti. Kira-kira brand identity list. Jadi dari bisnisnya kita bisa bikin konsep tentang brand identity ini, ngomongin masalah fisik, personality, relationship, kulturnya, reflection, self-image, dan sebagainya. Gitu ya. Lalu, ini contohnya, brand identity prism. Dari brand yang kita semua tahu dong, pasti tahu. Fisik misalnya ya, being different, simbol logonya, easy access, microcomputer. Jadi, dalam bentuk fisiknya, kita juga udah bisa menjabarkan kira-kira ini identitasnya seperti apa. Personality, cool, simplicity, inovatif, relationship, friendliness, emotional, heartfelt connection, dan culture ini believe in bringing change ya. Gimana caranya Apple ini punya harapan dari budayanya sendiri adalah kita bisa membawa perbedaan atau perubahan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kemarin misalnya keluar iPhone 11 itu rame banget diomongin karena bentuk kameranya yang cukup aneh, tapi semakin kesini beberapa brand-brand lain itu juga merasa bahwa itu ngetren, itu oke, dan sebagainya gitu ya. Self-image itu ingin menjadi brand yang selalu muda ya, making customer feel special, free thinking, dan ya reflection ini maksudnya bagaimana menggambarkan diri sendiri ya, kita self-adjustment atau Apple itu self-adjustment dan connected gitu. Jadi itu nanti bisa teman-teman semua coba list dari bisnisnya sendiri. Memang nggak gampang, ini nggak dalam satu malam, jadi nggak dalam sesi 45 menit ini beres gitu ya, tapi teman-teman semua bisa untuk menciptakan hal ini nanti. Nah, bagaimana cara menemukannya? Bagaimana cara bikinnya? Yang pertama, coba cari me time-nya, cari waktu sendirinya, cari bagaimana teman-teman semua bisa merenung. Merenungnya bukan bengong ya, tapi mikirin kira-kira dari bisnisnya saya, dari bisnis kita, apa sih sebenarnya dream, purpose, dan value-nya. Kira-kira saya punya mimpi apa sih di bisnisnya saya? Kira-kira saya punya tujuan apa sih bikin bisnis ini? Dan kira-kira value-nya tuh apa? Gitu ya. Itu dari kita sendiri sebagai pemilik bisnis. Dan buat teman-teman semua yang ternyata udah punya tim, discuss. Asli, discuss. Dan ini saya lakukan sama Mas Wahyu terutama, dan beberapa fasilitator kita lainnya. Kira-kira akan dibawa kemana? Ada ide-ide apa lagi? Misalnya ternyata untuk ide-ide judul-judul pelatihan Kaizen Talk di rumah saya kerja misalnya, kita coba untuk melahirkan atau bahkan mencetuskan hal-hal yang terus berbeda, jadi limited gitu. Jadi misalnya tim purpose value ini buat teman-teman yang ikut, lu nggak akan ketemu lagi. mungkin ketemu beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan kemudian gitu. Jadi judulnya akan terus improve dan akan ada berbagai macam hal-hal yang baru yang bisa teman-teman semua ikutin gitu. Jadi ini bukan hanya dari sisi top manajemen ke bawah atau bukan dari atasan aja, dan kita harus ajak, lu kan udah jadi tim gue, lo harus ngikutin mimpi gue ya, itu nggak bisa. Jadi teman-teman semua juga perlu dengar, karena
fokus utama dari seorang pemimpin atau bahkan pemilik bisnis adalah kita mau tahu kira-kira ada cita-cita apa sih yang dipunya sama timnya kita, sama bawahannya kita, sama pegawainya kita, sama rekan kerja kita. Mereka punya visi apa sih? Mereka punya cita-cita apa sih di budaya kita? Mereka punya tujuan apa sih untuk bergabung? Kenapa sih mereka mau gabung di usahanya kita atau di bisnis kita dan sebagainya? Jadi kita juga open discuss seperti itu. Jadi nggak bisa teman-teman semua ngarahin diri sendiri. Nah, I think itu dan conclusion-nya adalah sebenarnya gini. Ini udah slide penutup. Dan saya pribadi memang tadi udah berencana sama Bila untuk kita tutup di 11.45. Saya nggak tahu apakah ada yang nanya apa enggak gitu ya. Saya pasti belum lihat di kolom chat. Tapi if you have any question, mungkin bisa japri ke saya atau bisa di DM, bisa lewat Zenroom, bisa lewat Instagram saya juga. Nah, ini kesimpulan dari bahasa kita hari ini bahwa organisasi atau bisnis ya, atau bisnis itu adalah bayangin itu mobil deh, bayangin itu mobil, entah itu sport car, entah itu mobil impian teman-teman deh, apa aja gitu ya. Dan dream atau mimpinya ini adalah kayak Google Maps, kan ada titiknya gitu ya, atau kita lagi mesen GoFood ada titiknya ya. Jadi kita gimana caranya si mobil ini bisa nyampe ke sana. Oke, bisnis ini mobilnya dan dream ini adalah titik match-nya. Purpose atau tujuannya ini adalah yang bikin kita terus semangat, yang bikin kita terus termotivasi, yang bikin kita mau terus bergerak untuk doing bisnisnya. Ini bensinnya. Purpose adalah bensinnya. Dan value. Nah, itu tadi masing-masing kita pasti beda-beda. Value adalah bagaimana cara nyetir mobilnya, bagaimana driving style-nya. Ada yang memang ugal-ugalan, ada yang memang ternyata mau ngebut aja, ada yang emang nyantai, dan seterusnya. Terus mungkin ada yang pertanyaan, Kak, kira-kira jika memang kita sudah ketemu dream, purpose, dan value, apakah bisa diganti? Kemungkinan bisa diganti. Karena teman-teman semua pasti terus berubah, pasti akan dapat berbagai macam insight baru, gitu ya. Mungkin juga berganti bisnis, sama halnya seperti sekarang kondisi COVID-19. Mungkin teman-teman semua yang ternyata jasa fotografi kebingungan kira-kira harus bikin jasa apa lagi, atau bahkan harus beralih kita jualan sesuatu dan sebagainya, gitu ya. Ganti mobil berarti kan, ganti mobil bisa jadi juga ganti titik dreamnya, bisa juga ganti bensin. Misal ternyata saya punya mobilnya Agya, contohnya, habis itu saya ganti ke Mercy. Dari yang Agya saya ganti mobil saya pakai Pertalite misalnya, habis itu saya ganti Mercy, saya pakai Pertamax Turbo dan sebagainya. Contohnya, ya kan, setiap peningkatan bisnisnya, setiap scale up bisnisnya teman-teman semua, ketemu dengan pengalaman baru, ketemu dengan orang-orang baru, ketemu dengan tim baru, pasti ada perubahan di sana. Atau kita sendiri, ya emang ternyata harus berubah value-nya ini, prinsipnya kita, dengan dalam artian gini, dalam artian kita juga harus terus mau belajar. Teman-teman semua harus mau terus untuk buka matanya. Kita harus terus lihat kira-kira bagaimana sih caranya driving style yang baik, bagaimana sih caranya kita bisa nyupir atau kita bisa ngedrive mobil ini sampai tepat pada tujuannya, gitu. Dengan ikut apa? Dengan ikut berbagai macam pelatihan, salah satunya di Rumah Siap Kerja. Jadi silakan di-list, itu ada di website Rumah Siap Kerja, silakan di-list, ada berbagai macam pelatihan yang teman-teman semua juga bisa pilih. Kira-kira, oh saya maunya ngumpulin yang A deh, karena saya maunya jadi yang B misalnya, gitu. Jadi dari hari ini harapan saya teman-teman semua bisa mendapatkan mimpinya, bisa punya cita-cita dari bisnisnya, dan bisa juga tahu purpose-nya, sekaligus punya value-value atau prinsip-prinsip yang memang akan dibawa untuk dipercaya, biar kita bangga gitu. Misalnya ternyata saya jadi timnya teman-teman di bisnisnya, itu ada rasa bangga di sana. Pas azan coy di sini coy. Jadi I think that's all, Mas Wahyu. Mungkin itu yang bisa saya bahas. Jadi sekali lagi buat teman-teman semua yang ternyata punya keinginan untuk si link ini ya, bahkan untuk materi, silakan nanti japri aja di Instagram, di DM gitu ya, atau bisa juga kontak saya langsung, cari nomornya aja di Google ya. Silakan nanti PPT-nya mana, tadi ada bukan sih, yaudah itu sih paling. Mungkin saya kembalikan ke Mas Wahyu, semoga sedikit bermanfaat. Thank you so much. Oke, keren
Keren banget Mas Aidil. Thank you atas sharing sessionnya kali ini. Hari ini kita ngebahas, kita dapat banyak banget ya. Pertama dari SMART sendiri, spesifik, measurable, attainable, relevant, sama time based. Terus kita juga discuss tentang golden circle dan banyak banget ya hari ini ya. Thank you juga teman yang udah mau stay tune sampai akhir. Terima kasih juga sekali lagi kami ucapkan ke teman-teman rumah siap kerja, dan juga buat teman-teman yang mau tahu sesi-sesi selanjutnya dari Kaizen Room, bisa dicek aja di Instagram @kaizenroom, atau teman-teman yang mau tanya-tanya langsung sama Mas Aidilnya juga boleh tuh langsung @aidilwj ya, jangan sama saya ya. Untuk kelas-kelas lainnya juga siap kerja. Thank you teman-teman, thank you Mas Aidil juga rumah siap kerja. Itu sih, jadi sekali lagi mohon maaf karena memang sesi tanya jawabnya terbatas, waktunya terbatas. Ya itu sih, sorry. Jadi buat teman-teman semua yang mau tanya silahkan japri aja ya. Bila, terima kasih banyak, thank you. Silahkan dikembalikan ke Bila. Oke, terima kasih banyak Pak Aidil atas ilmu dan waktunya. Semoga sukses terus dan berkah. Kemudian juga terima kasih untuk Pak Wahyu dan juga Kaizen Room untuk hari ini. Ilmunya bermanfaat banget, dan juga terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah stay tune. Benar, untuk pertanyaan, memang mungkin karena terbatas waktu, kita harus persiapan sholat. Jadi mungkin bisa langsung ditanyakan nanti langsung Kaizen Room-nya. Jangan lupa di follow Kaizen Room, dan juga Instagram Pak Aidil sendiri @aidilwj. Teman-teman juga saya ingin memohon maaf jika masih banyak kekurangan atau ada yang kurang berkenan, dan dimaafkan.